Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19 yang berkata demikian. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat ini adalah penggalan dari satu kisah nyata yang sangat menarik yang dicatat dalam Alkitab dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1-20, di mana pada waktu itu saat Tuhan Yesus tiba di daerah orang Gerasa, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan yang menemui Tuhan Yesus. Orang ini bukan hanya kerasukan satu atau dua roh jahat, tetapi sangat banyak atau disebut legion. Itulah yang menyebabkan orang ini berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak siang dan malam layaknya orang gila. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Setiap kali dirantai, dengan mudahnya rantai yang membelenggu itu langsung diputuskan. Sungguh sangat menakutkan. Tetapi puji Tuhan, orang ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera menghadik roh jahat itu untuk keluar dari orang yang dirasuki. Akhirnya, roh jahat memasuki babi-babi yang kira-kira 2000 ekor jumlahnya. Kemudian babi-babi tersebut terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Apa yang terjadi setelah roh jahat itu keluar dari tubuh orang ini? Orang yang tadinya kerasukan legion sudah berpakaian dan sudah waras. Sadar bahwa dirinya telah mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus, orang yang tadinya kerasukan roh jahat ini meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan untuk menyertai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperkenankannya. Mengapa? Apakah orang ini tidak layak untuk menjadi murid Tuhan? Saya percaya bukan ini alasan Tuhan Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi Tuhan punya rencana bagi orang yang tadinya kerasukan legion ini, di mana Tuhan Yesus ingin memakai dia untuk menjadi saksinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada orang ini untuk pulang ke rumahnya, kepada orang sekampungnya, untuk menceritakan kepada mereka semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya.
yaitu segala sesuatu yang telah Tuhan buat atas hidupnya dan bagaimana Tuhan telah mengasihani dia. Perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada orang Gerasa ini adalah esensi dari bagaimana kita menjadi saksi Yesus. Banyak orang yang tidak mau atau enggan menjadi saksi karena dalam bayangan mereka, jadi saksi Yesus itu susah. Jadi saksi Yesus itu harus punya pengetahuan teologi yang hebat. Jadi saksi Yesus itu harus pandai berbicara dan harus jago berdebat. Padahal, menjadi saksi Yesus itu mudah. Kita hanya perlu menceritakan segala kebaikan Tuhan Yesus yang kita alami dalam hidup kita. Saya percaya masing-masing dari kita telah banyak mengalami pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan. Bagaimana Dia telah menebus kita, menolong kita dalam kesesakan, memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan rumah tangga, bisnis kita, melindungi, menyertai, menjaga, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah, memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah kegagalan kita dan lain sebagainya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi sanggup mengingat dan menghitungnya. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir atau bingung hendak memulai dari mana ketika kita ingin bersaksi. Hal ini membuat bersaksi itu menjadi mudah. Mulailah dengan memperhatikan orang-orang yang belum percaya yang ada di dekat saudara. Mereka yang berbeban berat, yang membutuhkan penghiburan dan pertolongan. Dekati mereka dan saksikan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita ketika kita mengalami kejadian yang sama seperti orang tersebut alami saat ini. Saya percaya kasih Tuhan Yesus pasti mengalir dan menjamah orang tersebut. Orang Gerasa yang tadinya kerasukan roh jahat, begitu mendengar perintah Tuhan untuk bersaksi kepada keluarga dan orang-orang sekampungnya, dia taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 20 mengatakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi saksi dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas diri kita? Bagaimana Dia telah menyelamatkan dan melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita? Saya percaya sekaranglah waktu yang tepat untuk memulainya. Mari kita taat dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, kisah orang Gerasa yang disembuhkan dari kerasukan legion roh jahat mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang telah mengalami kuasa dan kasih Tuhan Yesus dipanggil untuk menjadi saksinya. Bersaksi bukan soal kemampuan berbicara atau pemahaman teologis yang mendalam, tetapi tentang menceritakan dengan tulus dan nyata segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Kesaksian kita dapat menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang terluka dan membutuhkan pengharapan. Oleh karena itu, seperti orang Gerasa yang taat kepada perintah Tuhan, marilah kita juga melangkah dengan iman dan keberanian untuk bersaksi. Sebab itulah panggilan mulia yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk keselamatan dan pertolongan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak hanya menikmati kebaikan-Mu, tetapi juga dengan taat dan setia menceritakannya kepada orang lain, agar semakin banyak jiwa mengenal kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang haus akan terang dan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.